眼爬满了甲骨。Klan Qin memiliki formasi yang sangat besar di dalamnya. Ini sangat besar dan penuh misteri. Seorang penjaga kekaisaran melaporkan. Setelah melakukan interogasi, Stone Country mengetahui bahwa ini adalah formasi super transportasi yang dapat melintasi wilayah. Baru saja, ada beberapa orang yang menggunakan ini untuk melarikan diri. Itu mengarah ke Sekte Mending Surga. Tidak apa-apa, ayo pergi juga. Gunakan informasi ini untuk menuju ke tujuan kita selanjutnya. Kata Si Hao. Dia segera mulai mengaktifkannya. Klakson terompet berbunyi. Kapal perang Lazurite dimulai, dan kemudian seluruh kapal mengeluarkan cahaya kabur, berangkat dari formasi super transport ini. Mereka dengan cepat memasuki wilayah besar lainnya. Wilayah luar angkasa sangat luas. Ada banyak orang di sini. Gunung dan sungai itu indah dengan warisan dan sekte yang ada dalam jumlah besar di sini. Salah satu yang paling terkenal di sini secara alami adalah Sekte Mending Surga. Itu sudah ada sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang terkenal. Itu dikenal sebagai Sekte Abadi. Kapal perang Lazurite bergerak melalui kehampaan, tiba di dekat Sekte Mending Surga. Dari waktu ke waktu, kabut putih akan muncul di depan mereka. Cahaya keberuntungan berkembang. Puncak gunung yang muncul satu demi satu semuanya tertutup kabut. Terlepas dari ini, bahkan ada beberapa pulau yang mengambang di langit. Awan dan cahaya warna-warni berputar di sekitar mereka. Air terjun perak menghujani dari atas, membawa aura suci bersamanya. Seolah-olah mereka telah memasuki negeri ajaib. Jadi ini adalah Sekte Mending Surga. Benar-benar tidak biasa. Semua orang dari Stone Country menghela nafas dengan takjub. Pertempuran hebat saat ini sedang terjadi di depan. Fluktuasi intens beriak keluar, bergelombang seperti sungai. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar di udara saat bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Phoenix sejati mengudara. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu yang cemerlang. Itu menari-nari di udara, membawa serta kekuatan surgawi yang kuat karena terus-menerus menyerang gerbang gunung Heaven Mending Sekte. Batu-batu gunung beterbangan dengan kacau. Banyak simbol berkedip-kedip. Formasi pelindung gunung besar bersinar. Banyak ahli bertempur di sana, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka semua bersembunyi di dalam sambil melakukan pertahanan. Ini, tentu saja, tubuh spiritual Si Hao yang dikirim sebelumnya untuk mengunci tempat ini, mencegah ahli tertinggi Heaven Mending Sekte melarikan diri. Gerbang gunung sudah rusak. Jika bukan karena formasi tingkat dewa yang melindungi tempat ini, itu pasti sudah rusak sejak lama. Tempat ini memiliki kekuatan yang kuat dengan teks tulang yang terjalin. Mereka terus-menerus melonjak keluar dari dalam gerbang gunung. Sangat kuat. Semua orang dari Stone Country terpesona saat mereka menyaksikan ini. Kekuatan Si Hao sendiri memaksa warisan abadi untuk bertarung di belakang gerbang mereka. Jenis pemboman ini benar-benar luar biasa. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah diusir sejak lama. Mereka akan lama terbunuh. Garis tajam energi pedang melesat keluar, memutuskan langit. Panjangnya beberapa ribu zang dan sangat menakutkan saat meretas ke arah Phoenix sejati. Phoenix sejati menutupi langit. Itu dengan cepat menghindari serangan ini, tidak memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Seorang ahli tertinggi dengan artefak magis surgawi saat ini sedang berjuang melawannya, menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Semua orang merasa takut di dalam hati. Jadi ternyata seperti ini. Jika bukan karena harta karun kuno ini yang menghentikannya, tubuh spiritual Si Hao mungkin sudah dibantai ke gerbang gunung. Teriakan Phoenix merobek udara. Puluhan ribu garis lampu warna-warni ditembakkan. Itu berputar di udara sebelum dengan cepat terbang menuju kapal perang Lazurite. Dalam sekejap mata, itu memasuki salah satu lorong surgawi Si Hao yang sebenarnya. Kapal perang Lazurite mendekat. Semua orang di Heaven Mending Sekte mengerutkan kening, merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, beberapa orang dari Gunung Abadi melarikan diri ke sini. Kamu benar-benar, Si Hao. Sebuah teriakan terdengar dari dalam.
Kapal perang besar itu berhenti. Cahaya biru hijau berkedip-kedip. Si Hao berdiri di kepala kapal sambil memandang dunia di bawah. Dia mengungkapkan tubuh aslinya, segera meningkatkan teriakan alarm. Reaksi mereka sama seperti Immortal Mountain. Tidak ada satupun kultivator dari Heaven Mending Sekte yang ekspresinya tidak berubah. Mereka semua terguncang tak tertandingi. Mereka tiba-tiba bertemu dengan batu kecil itu lagi. Ini pasti bencana. Saat itu, mereka masih tidak percaya bahwa Phoenix sejati adalah tubuh spiritualnya, tapi sekarang, sudah jelas. Kalian semua mengancam negara batuku, mengatakan bahwa jika kami tidak menyerahkan tungku kosong kepadamu, akan ada tragedi darah. Si Hao dengan tenang berkata, suaranya tidak mengandung kegembiraan atau kekhawatiran. Ekspresi semua orang berubah. Kali ini, mereka benar-benar menendang papan logam. Mereka ingin mendapatkan tungku kosong, jadi mereka melakukan ancaman. Siapa yang mengira si Hao akan bangkit dan kembali saat ini? Masalah ini akan berakhir di sini. Hal-hal telah terungkap. Suara ini terdengar dari Heaven Mending Sect. Mereka ingin melakukan pembicaraan damai. Menyerah. Terkena. Suara si Hao tenang, tapi dia menggelengkan kepalanya. Saat itu, ada ahli tertinggi dari sekte ini yang mencoba membunuhnya, dan kali ini, mereka bahkan ingin berurusan dengan negara batu. Dia ingin menghapus tempat ini, tidak mau menerima kesimpulan ini. Raja Perang kemudian berbicara. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi di Stone Country, bahwa akan ada tragedi darah? Hari ini, kami datang untuk menyambut tragedi itu. Ekspresi semua orang dari Sekte Mending Surga menjadi jelek. Pihak lain telah mencapai pintu mereka, jadi pertempuran ini pasti tidak dapat dihindari. Hal yang paling mengerikan adalah si Hao kembali, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Batu yang sangat kecil. Seluruh dunia mengira Anda sudah mati. Tak satu pun dari kami berharap untuk melihat Anda lagi di dunia ini. Sayang sekali. Sekarang, langit dan bumi telah benar-benar terputus, jadi kami tidak dapat membuat laporan ke alam yang lebih tinggi. Semua orang dari Sekte Mending Surga merasa menyesal. Faktanya, bahkan jika mereka menghubungi alam yang lebih tinggi, itu akan sia-sia. Tidak ada dewa yang bisa turun, jadi melakukan ini hanya akan membuat mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi menjadi gila. Seorang kultivator kecil merusak rencana besar mereka, namun mereka bahkan tidak bisa menghadapinya. Si Hao, sayang sekali. Kamu juga tidak bisa naik, karena jalan surgawi telah terputus. Seorang ahli tertinggi dari Sekte Mending Surga berkata. Tidak perlu ada kekhawatiranmu. Apakah Anda ingin membuka gerbang gunung sendiri, atau Anda ingin menunggu sampai saya membantai saya? Si Hao dengan dingin berbicara. Meskipun dia belum tua, ada aura mengesankan yang luar biasa pada sosoknya. Ketika kata-kata yang mendominasi ini diucapkan, ribuan anak muda dari Stone Clan semuanya tergerak. Sementara itu, wajah orang-orang Heaven Mending Sekte menjadi sangat tidak sedap dipandang, merasa bahwa dia terlalu sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, maka seranglah jalanmu. Namun, jika kamu gagal, kami pasti akan berkunjung ke Stone Country. Kelompok tanpa kompromi Heaven Mending Sekte berteriak. Mereka sangat tidak mau menerima hasil ini. Sejak zaman kuno, siapa yang berani menyerang mereka? Mereka semua merasa marah. Baik. Saya akan menyembelih jalan saya dan menunjukkan kepada Anda semua. Kata si Hao. Dia berjalan keluar dari kapal perang Lazurite dan berjalan di atas kekosongan. Dia tiba di depan gerbang gunung. Di dalam Heaven Mending Sect, seberkas energi pedang yang sangat menakutkan muncul. Ini dilepaskan dari artefak magis Dewa Sejati, yang panjangnya 10.000 sang. Itu segera melesat untuk membunuh si Hao. Si Hao tetap benar-benar tak kenal takut. Dia mengangkat tangannya, memanggil kuali perak kecil. Itu mulai berputar, dan kemudian memakan energi pedang, menetralkan semuanya. Pergilah. Dia melepaskan teriakan ringan, mengirim kuali kecil itu menabrak gerbang gunung. Surga yang meluap pancaran surgawi meletus. Tempat ini meledak berkeping-keping. Mereka berdua adalah ahli tertinggi, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan sama sekali berbeda.
Dengan kuali perak kecil di tangan, Si Hao hanya menggunakan satu serangan untuk menghancurkan gerbang gunung menjadi berkeping-keping. Apa? Semua orang dari Heaven Mending Sekte merasa takut. Pengaturan formasi. Teriak Si Hao. Di belakangnya, beberapa artefak magis muncul. Mereka semua dibawa keluar dari perbendaharaan negara batu, dan saat ini, mereka melepaskan kekuatan surgawi mereka. Mereka semua adalah artefak magis tingkat dewa. Sudah luar biasa bagi orang biasa untuk mengoperasikannya, tetapi dia mengendalikan 5 dari mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya surgawi yang tak berujung meletus, segera menenggelamkan dunia ini dengan pancarannya. Segera setelah itu, gerbang gunung meledak, hancur berkeping-keping. Semua formasi pelindung gunung runtuh, tidak bisa eksis lagi. Mundur. Orang-orang di dalam berteriak keras. Para ahli yang melindungi gerbang gunung semuanya melarikan diri dengan semua yang mereka miliki. Beberapa individu selangkah lebih lambat dan sebagai hasilnya tersapu oleh cahaya surgawi. Mereka berubah menjadi abu di tempat. Si Hao, apakah kamu benar-benar akan menjadi musuh sekteku? Sebuah suara berteriak dari dalam. Kalian semua yang memaksaku untuk melawan kalian semua sampai akhir. Aku hanya datang untuk memenuhi keinginanmu. Si Hao menjawab, membunuh. Di belakangnya, Raja Perang, Raja Peng, dan Raja Ming membawa beberapa ribu tentara bersama mereka. Mereka meraung bersama, mengguncang dunia dengan suara mereka, membuat semua tanah suci Heaven Mending Sekte bergetar. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekte Heaven Mending yang dianggap abadi telah dihancurkan gerbangnya, dan musuh akan membantai mereka untuk masuk. Formasi pengunci iblis, aktifkan. Seseorang berteriak dari dalam Heaven Mending Sek, mengaktifkan formasi kuno yang hebat untuk menghentikan serangan Si Hao. Istirahat. Si Hao meletus dengan kekuatan. Kepala rambut hitamnya menari-nari di belakangnya. Simbol menutupi seluruh tubuhnya saat dia memegang 5 artefak magis surgawi, mengirim mereka ke formasi besar itu. Dia akan menggunakan kekuatan besar mereka untuk menghancurkannya. 5 artefak magis ini dipilih dengan cermat. Mereka berhubungan dengan 5 elemen dan dipilih setelah pemikiran besar. Di bawah kendalinya, cahaya surgawi yang tak ada habisnya tercurah, segera memasuki formasi besar untuk menyegelnya di tempatnya. Si Hao segera bergegas masuk. Dengan mengangkat tangannya, simbol mengalir seperti laut. Semuanya meletus, menghancurkan formasi besar yang terkunci di tempatnya dan menyebabkannya benar-benar pecah. Ini adalah pemandangan yang kejam namun indah. Beberapa ahli Heaven Mending Sekte batuk darah. Mereka tidak dapat mundur tepat waktu, dan akibatnya, tubuh mereka mulai pecah. Hamparan besar mayat bisa terlihat. Mundur ke wilayah tengah tanah suci. Aktifkan semua formasi. Seorang ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte berteriak. Dia merasa sangat cemas. Si Hao sangat kuat di luar imajinasi. 5 artefak magis ini secara khusus disiapkan untuk menembus formasi. Kaisar Batu tidak ada bandingannya. Di belakangnya, beberapa ribu orang muda berteriak. Suara mereka bergema di udara seperti guntur, mengguncang Heaven Mending Sek. Kapal perang Lazurite yang mengesankan dimulai lagi. Kemudian, Si Hao mengaktifkan 5 artefak magis surgawi, dan di bawah bimbingan batu pemukul surgawi, dia seperti pisau panas yang memotong mentega. Sama seperti sebelumnya, dia menerobos 3 formasi magis kuno. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana bisa seperti ini? Pakar tertinggi Heaven Mending Sekte merasa khawatir. Jika ini terus berlanjut, warisan Heaven Mending Sekte di alam bawah pasti akan tersapu. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa ada batu di rambut Si Hao yang terlalu luar biasa. Pemahamannya tentang formasi terlalu konyol, dengan mudah menemukan kelemahan mereka. 8 formasi kuno runtuh, diretas oleh 5 artefak magis surgawi. Asap dan debu melonjak tinggi ke udara, meninggalkan kekacauan mutlak. Semuanya, masuk ke formasi mending surga. Pakar tertinggi itu berteriak. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, banyak orang sudah bergegas ke wilayah tengah, bersembunyi di dalam. Aroma bunga tercium melalui tempat ini, dan tangisan burung terdengar di udara.
Pohon-pohon hijau subur yang indah tumbuh di sini, dan obat-obatan spiritual dapat ditemukan di mana-mana. Tempat ini sangat indah, terutama jika ada pulau-pulau yang mengambang di atasnya. Ada simbol yang mengalir di antaranya yang membentuk formasi besar yang sangat kuat. Formasi ini sangat menakutkan. Saya tidak bisa menembusnya atau melihatnya. Batu pemogokan surgawi tampaknya sedang berjuang. Karena kita sudah membantai jalan kita ke sini, kita tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan. Kata Si Hao. Dia sudah membuat resolusi tegas untuk membatalkan sekte mending surga. Ini adalah tanah suci dengan hamparan ladang obat. Mereka sangat harum. Sementara itu, pulau-pulau di langit bahkan bersinar. Ada banyak ramuan spiritual, dan bahkan ada mata air spiritual dan lainnya. Mereka menyembur keluar, melonjak dengan energi abadi. Itu memiliki celah. Formasi besar ini rusak dan tidak tertata sempurna. Ada lubang. Batu pemogokan surgawi berteriak kegirangan. Yang benar adalah bahwa formasi mending surga terlalu rumit. Setelah rusak, tidak ada cara bagi orang-orang dari alam bawah untuk memperbaikinya. Selama berlalunya waktu tanpa akhir, sebagian dari formasi telah lama mengalami kerusakan. Baiklah, hancurkan, kata Si Hao. Aku butuh waktu, setidaknya 7 hari. Batu mencolok surgawi berkata. Perangkap surga mending sekte di dalam. Jangan biarkan mereka kabur. Si Hao memerintahkan. Kapal perang Lazurite bergerak di udara. Raja Perang, Raja Peng, dan Raja Ming memimpin beberapa ribu ahli muda untuk menyegel lingkungan. Sementara itu, Si Hao membuka 10 lorong surgawinya yang agung, melepaskan tubuh spiritualnya, menyuruh mereka menuju sekte barat dan tempat-tempat lain untuk mengawasi mereka. Hari itu, berita menyebar keluar. Kebangkitan Si Hao benar adanya. Seluruh dunia terguncang. Surga, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Dia sebenarnya masih hidup. Apakah batu kecil itu akan menentang surga? Dunia sedang gempar. Semua orang sangat terkejut. Gunung abadi telah dilanggar oleh Si Hao. Dia memimpin para ahli Stone Country dan menyapu tempat itu. Prestasi militer ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memicu sensasi. Seluruh dunia terguncang. Ini adalah tanah suci, tapi itu terbalik begitu saja. Selain itu, Si Hao juga memimpin semua orang untuk menyerang Heaven Mending Sect. Berita tentang dia menjebak tempat ini juga menyebar, membuat semua orang tercengang. Dalam 1 hari, dia menyerang 2 tanah suci besar berturut-turut. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Selain itu, orang-orang dengan cepat mengetahui bahwa tubuh spiritualnya juga bergerak, menghalangi gerbang gunung sekte besar lainnya dan menyerang mereka. Batu kecil telah dihidupkan kembali. Lagi pula dia benar-benar menakjubkan. Apakah dia akan menyerang semua tanah suci di dunia ini sendirian? Hari itu, dunia meletus menjadi keributan. Tindakan Si Hao terlalu gila, membuat semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa sekte-sekte besar ini telah menargetkan dia dan negara batu. Sekarang Si Hao kembali, dia sangat tegas dan tegas. Dia akan menggulingkan mereka satu demi satu. Waktu berlalu, hari demi hari. Pada hari ke-8, pertempuran besar Heaven Mending Sekte berakhir. Si Hao membantai jalannya dengan kekuatan surgawi yang mengguncang dunia. Kun Peng melebarkan sayapnya, meletus dengan untaian energi kacau. Para ahli tertinggi itu hancur berkeping-keping. Heaven Mending Sekte dilanggar dan benar-benar terbalik. Ini membuat seluruh dunia terdiam. Ini terlalu mencengangkan. Harus disebutkan bahwa dukungan Sekte Heaven Mending sangat dalam dan koleksi mereka berlimpah. Bahan-bahan surgawi ditumpuk tinggi di perbendaharaan mereka, jauh melebihi apa yang pernah dimiliki perbendaharaan dalam negeri batu. Sementara itu, di dalam ladang obat itu, ada lebih banyak ramuan spiritual yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Semuanya adalah obat-obatan tua yang sudah tua. Bahkan ada beberapa obat ajaib langka yang sulit ditemukan bahkan jika seseorang mencari di seluruh dunia. Kali ini, baik pagoda kecil maupun keberadaan abadi tidak ada di sini. Terlepas dari apakah itu bahan surgawi atau obat spiritual, tidak satupun dari mereka akan terbuang.
Raja Perang, Raja Peng, dan Raja Ming gemetar. Beberapa ribu ahli Stone Clan merasa lebih sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka terus-menerus memindahkan semuanya ke perahu Lazurite. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Terlepas dari beberapa artefak magis yang sangat kuat, yang paling disukai Si Hao adalah beberapa bidang obat. Dia menggalinya, tanah dan semuanya. Dia akan mentransplantasikan mereka sepenuhnya. Ada lebih banyak obat spiritual daripada semua yang dia lihat sepanjang hidupnya. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dan kabut cahaya kabur melayang. Sambil berdiri di dalam bidang obat, semua pori-pori tubuhnya akan mengembang. Esensi spiritual akan memasuki tubuhnya bahkan jika dia tidak berkultivasi. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan Heaven Mending Sekte. Angka-angka tingkat tinggi ditangkap dalam satu gerakan. Mereka telah dihapus dari daftar keberadaan alam bawah. Tanah suci lainnya terbalik. Selama proses ini, tubuh spiritual Kun Peng Si Hao kembali. Selain membawa kembali kepala ahli tertinggi naga banjir abu-abu dan mayat ahli tertinggi ras iblis laut, ada juga perbendaharaan dasar laut. Berita ini terlalu mengejutkan. Si Hao hanya mengirim tubuh spiritual, namun dua ras besar di Laut Utara dikalahkan. Gua mereka dibobol. Ini terlalu gemetar hati. Semua orang di dunia ini sedang mendiskusikan bagaimana batu kecil itu menentang langit dan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada hari yang sama, kapal perang Lazurite dibantai ke Sekte Barat, terus-menerus menembus formasi besar mereka. Kemudian, mereka dihentikan di luar formasi besar pusat mereka, jadi mereka melakukan jebakan lain. Sekte Barat kemungkinan besar juga tidak akan berhasil. Ini adalah apa yang semua orang berspekulasi. Si Hao terlalu kuat, menyapu dunia dengan kekuatan yang tak terbendung. Tidak ada yang memiliki harapan tinggi untuk Sekte Barat. Pada hari ke-12, formasi besar terakhir Sekte Barat berhasil ditembus. Si Hao membantai dengan keberanian yang tak tertandingi. Dia membunuh dua ahli tertinggi satu demi satu, menyapu tempat ini. Apakah ini cairan Vajra? Raja Perang sangat bersemangat sehingga dia mulai gemetar. Dia menemukan kolam surgawi yang penuh dengan cairan berharga. Itu memancarkan aroma yang unik. Benar, ini adalah cairan Vajra, cairan berharga pemurnian tubuh terbesar. Peng 9 mengangguk. Ini ditemukan di dalam kuil tua gunung spiritual. Kolam surgawi berukuran kurang dari 1 meter persegi. Cairan berharga di dalamnya bahkan lebih mencengangkan. Mereka bahkan akhirnya menemukan formulanya. Ini terlalu luar biasa. Jenis formula ini pasti akan membuat klan Batuku lebih kuat. Raja Ming tergerak. Bahkan Si Hao tergerak. Ini jelas merupakan resep kuno yang tak ternilai harganya. Terlepas dari ini, Sekte Barat memiliki semua jenis artefak berharga dan tanaman obat. Itu membuat mereka menghela nafas heran. Ini adalah tempat yang layak disebut sekte besar yang abadi. Si Hao kembali, dan bahkan Sekte Barat disusul. Jenis kesuksesan militer ini seperti sesuatu yang langsung keluar dari legenda. Seluruh dunia terguncang, dan semua orang mendiskusikan ini. Suara klakson trompet terus terdengar. Kapal perang Lazurite terbang di langit, berangkat dari Sekte Barat ke kejauhan, perlahan menghilang. Cahaya mengalir dengan cemerlang di dalam kapal. Ada semua jenis bahan berharga, obat-obatan spiritual, dan hal-hal lain, begitu banyak sehingga dapat ditumpuk menjadi gunung kecil. Mereka melepaskan cahaya warna-warni yang cemerlang, membuatnya sangat terang di sini sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Atau panen terlalu besar. Sekte-sekte besar kuno ini benar-benar memiliki dukungan yang menakjubkan. Akumulasi mereka begitu dalam. Ini benar-benar mencengangkan. Di atas kapal, Raja Ming menghela nafas dengan kekaguman. Gelombang besar mengaduk di dalam hatinya, jadi tidak ada lagi kebutuhan untuk berbicara tentang anak-anak muda. Ada terlalu banyak benda berharga, cukup untuk membuat seseorang merasa bersemangat hanya dengan sekali pandang. Stone Country tidak bisa dianggap inferior, karena itu adalah negara dewa kuno. Namun, ketika mereka dibandingkan dengan Sekte Mending Surga dan Sekte Barat, perbandingannya benar-benar redup. Kuali ini tidak buruk.
Itu benar-benar artefak magis dewa. Raja Ming tergerak. Itu tampak kuno dan tampaknya telah mengalami perubahan waktu. Ketika semangkuk air ditambahkan, cairan itu akan mengeluarkan aroma. Tidak diketahui berapa banyak obat-obatan berharga yang telah disempurnakan. Si Hao juga memperhatikan kuali ini. Itu diperoleh dari Heaven Mending Sek. Warnanya coklat pucat, tampak seperti diukir dari sepotong batu. Ada simbol yang menakjubkan di dalamnya. Ini adalah penemuan yang sangat langka. Saat tidak digunakan, ukurannya hanya 1 kaki. Jika api sekecil apapun digunakan untuk memurnikan obat, itu akan segera menjadi lebih besar, menjadi kuno dan mengesankan. Si Hao dengan hati-hati melihat semuanya. Dia memutuskan untuk memberikan kuali ini ke desa batu, menggunakannya untuk menebus kerugian mereka. Dia memecahkan 2 artefak leluhur desa. Mereka sekarang dalam kondisi yang mengerikan setelah pertarungannya dengan pelayan lama Istana Abadi. Kemudian, Si Hao mengambil pedang tulang, tongkat rotan, serta tungku berharga seukuran kepalan tangan yang seluruhnya berwarna merah. Mereka semua berputar-putar dengan pola surgawi, kuat dan misterius. Itu adalah item terbaik dari artefak magis tingkat dewa kuno. Si Hao menyerahkannya kepada Qin Feng, memintanya membawa mereka kembali ke desa batu untuk melindungi penduduk desa. Raja Perang, Raja Ming, dan yang lainnya secara alami tidak menentang ini. 2 sekte besar dikalahkan oleh Si Hao, dan hadiahnya sangat besar. Ada beberapa artefak magis kuno yang sangat tangguh di kapal yang akan ditinggalkan ke Stone Country. Sungguh rampasan yang melimpah. Saya benar-benar tidak pernah berharap rampasan menjadi begitu hebat. Raja Peng menghela nafas kagum. Meskipun dia adalah seorang ahli tertinggi, dia masih merasa sulit untuk tenang. Yang mulia, silakan pilih senjata untuk dirimu sendiri juga. Raja Perang menyarankan. Sederet senjata ditampilkan di sini, dari tingkat ahli tertinggi hingga tingkat dewa. Mereka semua memancarkan kemegahan yang berharga dan mengalir dengan warna-warna cemerlang. Mereka sangat tangguh. Si Hao mengangguk. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi, jadi dia memang membutuhkan artefak magis yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun sekte negara batu yang melindungi artefak berharga, dia tidak berencana untuk membawanya. Dia melihat mereka lagi dan lagi. Beberapa raja tua menemaninya, memperkenalkan asal dan kegunaan artefak magis ini. Setelah menerobos 2 tanah suci, mereka memahami beberapa hal dari para tawanan. Si Hao menyapukan pandangannya ke arah mereka. Dia merasa seolah-olah mereka tidak benar-benar cocok untuknya. Pada akhirnya, dia menunjuk ke kolam surgawi dengan cairan vajra berkilau di dalamnya yang memancarkan aroma yang fantastis. Kalau begitu hanya ini. Dengan mengangkat tangannya, dia memanggil alu berharga Demon Val dari dalam kolam. Item ini sangat misterius, dimurnikan dari tulang binatang dari makhluk yang tidak dikenal. Itu benar-benar kusam tanpa kilau apapun. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah artefak magis kuno yang sangat tidak biasa. Itu pasti berasal dari tangan dewa. Ketika memasuki tangannya, Si Hao segera merasakan beban. Alu berharga ini hanya sepanjang 1 kaki, tetapi beratnya beberapa ribu jin. Bahannya memang istimewa dan aneh. Dia dengan ringan mengacungkan alu iblis ini yang dimurnikan dari tulang putih. Simbol segera muncul, dan ada fluktuasi yang mencengangkan. Sebuah gunung besar di depannya runtuh dalam sekejap. Betapa kuatnya. Senjata ini tidak buruk. Raja Perang mengangguk. Menemukannya. Tepat pada saat itu, ada penjaga kekaisaran yang berteriak. Mereka sangat gembira saat mereka membawa gulungan kuno. Resep ramuan tubuh emas. Napas Raja Ming menjadi tergesa-gesa. Heaven Mending Sek memiliki jenis cairan khusus yang disebut ramuan tubuh emas yang tak ternilai harganya. Sejak zaman kuno, hanya murid inti seperti Yue Chan yang bisa menerimanya dan berendam di dalamnya. Stone Country sangat peduli dengan resep ini. Mereka selalu mencarinya. Pada saat ini, mereka menemukannya di antara tumpukan harta karun. Nilainya mirip dengan resep ramuan Vajra. Jika itu digunakan untuk memurnikan tubuh, selama seseorang memperoleh cukup cairan divin, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha.
konstitusi seseorang akan dinaikkan ke puncaknya. Saat itu, Si Yi dengan 2 murid mampu memiliki daging yang kokoh karena menerima sejumlah besar ramuan tubuh emas. Itu sama sekali tidak kalah dengan tubuh berharga Si Hao. Sayang sekali, ini rusak. Hanya ada bagian atas, hilang bagian bawah. Kami hanya bisa menggunakannya sebagai referensi. Si Hao dengan hati-hati memeriksanya setelah menerimanya. Dia dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Resep kuno lengkap menghilang dari alam bawah bersama dengan kematian ahli tertinggi Sekte Surga Mending itu. Sama seperti teknik berharga, resep kuno surgawi dipegang oleh tangan individu yang paling penting, jadi sulit untuk dicuri. Ada batasan di dalam lautan kesadarannya, yang, sekali diserang, akan menghancurkan dirinya sendiri. Untungnya, kami mendapatkan resep ramuan Vajra. Ini layak untuk disyukuri. Semua hal memiliki peluang untuk gagal. Mampu mendapatkan resep kuno sudah bisa dianggap cukup beruntung, cukup untuk membuat balap batu menjadi lebih kuat. Berharap untuk mendapatkan semuanya cukup tidak praktis. Jika itu masalahnya, surga itu sendiri mungkin runtuh. Kapal perang Lazurite melintasi dinding wilayah, dan kembali ke wilayah gurun. Ini menimbulkan kegemparan besar. Stone Country melakukan perjalanan ke daerah lain untuk melakukan pertempuran dan kembali menang. Seluruh dunia berada dalam keributan. Kita harus memahami bahwa mereka tidak menyerang sekte normal dan malah menyerang 3 tanah suci besar. Mereka semua terbalik. Ketika berita ini ditransmisikan keluar, semua orang merasa tidak dapat dipercaya. Harus disebutkan bahwa Sekte Mending Surga, Gunung Abadi, dan Sekte Barat mengendalikan alam bawah untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Mereka dikenal sebagai orang yang tidak mati. Tidak ada yang bisa menentang mereka. Namun pada akhirnya, gerbang gunung mereka terbalik dan fondasi mereka hancur. Batu kecil itu adalah legenda. Dia benar-benar dihidupkan kembali dari kematian dan benar-benar menghancurkan beberapa tanah suci. Namanya pasti akan tercatat dalam catatan sejarah selama ribuan tahun. Hal ini terlalu mempengaruhi. Itu pasti akan meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Si Hao cukup jelas dengan fakta bahwa mampu menggulingkan beberapa tanah suci karena ini adalah era tanpa dewa. Para ahli lainnya semuanya ditangkap oleh keberadaan abadi. Jika tidak, jika itu adalah era lain, dengan para ahli yang menyalakan api surgawi mereka mengawasi tempat ini, tidak mungkin mereka akan dikalahkan seperti ini. Kapal perang Lazurite tidak kembali ke negara batu dan malah melakukan perjalanan menuju batas barat. Suara wuwu bergema di seluruh bumi, meninggalkan beberapa kekuatan yang dilaluinya dengan perasaan sangat khawatir. Mereka tahu bahwa kapal itu menuju Little Western Paradise. Masih ada satu warisan musuh terakhir yang belum musnah. Di tempat ini, Xuan Ni berkeliaran. Ini adalah salah satu tubuh spiritual Si Hao. Itu telah berjaga-jaga di Little Western Paradise selama ini, mencegah tokoh-tokoh penting sekte ini melarikan diri. Itu tidak menyerang di dalam, karena tempat ini cukup istimewa. Little Western Paradise terletak di dalam dunia kecil. Saat ini, pintu masuknya disegel, jadi benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sempurna untuk menguji kekuatan Alu yang berharga ini, kata Si Hao. Dia berdiri di kapal perang Lazurite, tubuhnya bersinar dan terbakar dengan kekuatan surgawi. Kemudian, dia dengan ganas mengaktifkan Alu Demonval. Alu tulang yang berharga berubah menjadi bola cahaya putih bersih sebelum bergegas ke depan. Dengan suara hong, itu menabrak gerbang batu yang disegel. Simbol tak berujung meletus. Pada saat itu, pohon-pohon di gurun besar di dekatnya meledak dan puncak gunung terbelah. Mereka menderita gelombang kejut yang kuat. Wilayah pegunungan di sekitarnya menjadi tidak memiliki kehidupan. Semuanya terhapus. Banyak puncak gunung yang bagian-bagiannya terpotong. Pintu masuk dunia kecil itu pasti ditembus. Sungguh artefak magis yang kuat. Si Hao menghela nafas dengan kekaguman. Adapun yang lain, mereka semua tercengang. Senjata ini jelas tidak biasa. Itu bisa dianggap sebagai item teratas bahkan di antara artefak magis tingkat dewa sejati. Sayang sekali, saat menggunakannya, ada simbol-simbol unik Sekte Barat,
jadi orang akan langsung mengenalinya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ini adalah masalah. Bagian dalam Little Western Paradise berada dalam kekacauan. Musuh yang kuat telah muncul, jadi mereka semua panik. Bahkan gerbang surgawi mereka ditembus. Mereka menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Si Hao memimpin dalam pembantaian di dalam. Segera setelah itu, dia marah, karena dia melihat beberapa murid yang kejam. Mereka adalah penjara terkenal di wilayah gurun. Ketika dia melihat mereka, dia langsung memikirkan sekelompok bandit yang membuat kekacauan di tanah terlantar yang besar. Membunuh. Dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Yang agak mengejutkan adalah bahwa selain gajah naga giok putih yang telah mati, Little Western Paradise memiliki ahli tertinggi lainnya. Kekuatannya tidak buruk, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Sekte ini pasti akan dicabut. Terlepas dari apakah itu dari cara mereka memperlakukan negara batu atau bagaimana mereka sebelumnya membantai suku-suku kecil di tanah terlantar yang besar, perilaku mereka sangat keji. Mereka harus dihukum dan dimusnahkan. Little Western Paradise tidak memiliki banyak bahan surgawi, tetapi ladang obat mereka hijau dan subur. Kemegahan warna-warni bersinar cemerlang dan aroma menyerang lubang hidung. Yang paling menarik adalah masih ada gua yang berapi-api di sini. Di dalamnya ada tanaman obat seperti bunga spiritual api li, anggrek merah terang, rumput merah muda, dan lain-lain. Ada juga rawa yang memelihara naga darah roh, kelabang langit merah, katak berkaki 3, dan makhluk spiritual lainnya. Bawa mereka kembali ke Stone Country untuk dipelihara. Di masa depan, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup obat spiritual lagi, kata Raja Ming. Kami sekarang memiliki semua yang kami butuhkan. Semua obat pil di bawah tingkat ahli tertinggi dapat disempurnakan. Selain itu, kita dapat membuat beberapa pil kelahiran kembali yang lebih kecil. Si Hao mengangguk. Kekalahan Little Western Sky juga berarti kekalahan semua musuh besar. Akibatnya, Stone Country bangkit dalam kekuasaan. Ketika berita ini mencapai seluruh dunia, semua orang gemetar karena terkejut. Setelah itu, seorang murid dari keluarga Li di ibu kota negara batu ditugaskan untuk menangani akibat dari Little Western Paradise. Namanya Li Baiding dan dia telah berkultivasi di sekte sebelumnya. Dia mengambil kendali atas kekacauan terakhir. Akibatnya, Little Western Paradise direduksi menjadi salah satu kota negara batu dan menerima hukum negara batu. Stone Country berkembang dengan aktivitas. Seiring dengan kebangkitan Si Hao dan penggulingan beberapa tanah suci, mereka menginspirasi kekaguman di seluruh dunia. Mereka tidak lagi memiliki musuh. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Si Hao berdiri di tengah istana surgawi pusat dan menghela nafas ringan. Dunia luar berada dalam keadaan keributan. Seluruh dunia sedang mendiskusikan topik ini dengan sungguh-sungguh. Si Hao tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia pergi ke isolasi untuk memperbaiki obat-obatan. Sebelum pergi, dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Istana Kekaisaran padat dengan esensi spiritual. Semua jenis ramuan spiritual dikumpulkan, dan beberapa biji mineral langka dibawa ke istana. Terlepas dari ini, serangga spiritual dan hal-hal lain telah disiapkan. Dalam setengah bulan berikutnya, Si Hao terus menyempurnakan tungku pil demi tungku. Ada beberapa yang diserahkan ke King Feng untuk dibawa kembali ke desa batu. Ada juga batch yang tersisa untuk Stone Country. Akhirnya, dia memurnikan beberapa pil nirwana kecil yang berharga. Ini adalah obat pil yang tak ternilai yang bisa mempromosikan sosok tingkat raja menjadi ahli tertinggi. Aku harus pergi dan menemukan takdirku sendiri, kata Si Hao. Dia mengulurkan tubuhnya, menghentikan penyempurnaan obatnya. Raja Perang, Raja Peng, King Feng dan yang lainnya semua ingin dia tinggal sedikit lebih lama. Namun, ketika mereka membuka mulut, mereka tidak tahu harus berkata apa. Si Hao akan pergi ke alam yang lebih tinggi dan menemukan jalan surgawi. Dia akan mencari daunnya sendiri, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang mulia, semua raja tua merasa emosional. Sejak Si Hao naik ke tampuk kekuasaan, sampai kematiannya, dan kemudian kebangkitannya,
terlalu banyak hal yang telah terjadi. Itu sulit untuk dilupakan. Kamu tidak akan pergi ke Stone Village untuk melihat terakhir kalinya. King Feng tersedak emosi, bertanya sambil menangis. Perpisahan ini mungkin abadi. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Lebih baik jika aku tidak melakukannya. Hanya akan ada kesedihan. Saya harus pergi seperti ini, kata Si Hao. Kaisar Batu. Banyak raja datang untuk mengirim Si Hao pergi. Mereka semua dipenuhi dengan keengganan. Mata beberapa individu berlinang air mata. Ini terutama berlaku untuk para ahli muda itu. Mereka merasa sangat enggan. Si Hao telah membawa mereka bersamanya untuk masuk ke tanah suci itu. Mereka menyapu semua yang ada di depan mereka dan meratakan dunia, membuat hati mereka mengalami emosi yang hebat. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Selamat tinggal. Si Hao berbalik dan kemudian mengambil langkah besar ke kejauhan. Hati para raja terasa masam, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. King Feng juga meneteskan air mata. Dia berteriak dengan suara keras, "Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kepala desa, paman, dan teman masa kecil kami semua tidak mau berpisah denganmu. Akankah kita bisa bertemu lagi di kehidupan ini?" Si Hao ragu-ragu. Matanya menjadi kabur, dan hidungnya menjadi sakit, tetapi dia masih tidak berbalik. Kemudian, dia menghilang. Film pun berakhir.